Jadi pagi menyembah, pagi memuji, siang malam memuji terus Pokoknya, kerjanya. nah artinya kayak gini yang Nah, gimana digambarkan di gimana? sana. Di sana itu penuh dengan kebahagiaan. Jadi kalau karena gini, interpretasi atau gambaran bahagia itu kan bernyanyi-nyanyi gitu loh. Jadi kalau orang tak bisa nyanyi, tak lulus masuk surga. Hmm, jadi di surga itu, menurut Anda ini, kamu kan jadi Tuhan nih, cita-citamu jadi Tuhan. Kau Ya, menyembah Yahweh. ya, Itu menyembah selamanya atau ada waktu-waktu istirahat gitu, rileks ya, gitu? ya, ya mungkin selamanya lah. Ya Selamanya karena menyembah terus. ya namanya menyembah itu bukan maksudnya kayak sujud kayak gitu-gitu. Kan namanya menyembah itu kan sudah eh, memuji, memuliakan kayak gitu. Bukan berarti harus ya namanya selama aktivitas di sana itu gambarannya yang saya ingat imani ya menurut Yahweh itu wahyu itu ya itu Jadi kamu di bisa sana ketemu Yahweh di sana, ketemu Yahweh siapa berhadapan. ya bisa Bisa. Jadi kalau mau menyembah nyamperin dia gitu. ya kita kan dia kan ya sebagaimana yang dilihat oleh Stefanus kan Yesus itu Hmm. kan duduk sebelah kanan daripada Yahweh atau juga yang seperti yang dilihat oleh Daniel juga ya Daniel di perjanjian lama Yesus itu di samping Yahweh. Nah jadi Kamu semua nggak orang bawa, gue masa kamu nggak bawa baju ganti? Di sana nggak ada toko loh buat beli baju. sudah lari taknya tapi bukan itu nggak perlu kau hafal yang kau hafal nggak usah Nih, perlu gitu itu nanti tahu sendiri kau bagaimana nah waktu kau penting. nanti meninggal tuh, kamu dibeliin baju baru, pakai jas baru, baju dalam baru gitu. Itu kan itu kau Oh, pakai dibeli nanti ke sono. di sana semua langsung lengkap lengkip nggak pakai Pakai bikini jas, pak pakai lengkap jas ya. lengkip ganteng segala macam gitu Berarti kamu pakai jas nanti di sana gue masak. ya sebagaimana layaknya hidup di surga itu ya kita nggak tahu yang penting di surga itu suasana bahagia. Terus itu masih ada perang naga. Gimana itu gue masak? Jadi perang naga ini kan itu perang sebelum masa akhir zaman. Jadi gini ceritanya. Jadi Lucifer ini kan Hmm. mau masih para Lucifer mau merebut eh, kerajaan surga itu. Karena Lucifer kan sudah terusir tadinya dari surga sehingga Lucifer ini sama sekali belum memiliki kerajaan surga dan belum memiliki surga sehingga mereka masih berusaha merebut surga itu makanya terjadilah perang naga gitu jadi Jadi itu di dah surga gue masak. Jadi di surga sekarang masih ada perang. ya sekarang enggak lah belum Oh, saatnya belum oh belum. Kapan terjadinya perang? ya ya menjelang akhir zaman lah. Jadi nanti keluarlah nanti semua para Lucifer dari gua-gua gelap, ya kan? Hmm. Perang kalah maka perang, ya kan? Perang lah. Jadi kemudian nanti kalahlah Lucifer, masukkanlah ke neraka mereka. Oh jadi di surga sekarang udah damai, udah nggak ada perang ya? Sudah ya belum lah. Jadi setelah itu kan neraka ke neraka dah Hmm. atau para hantu barulah kemudian Kok ada ada masa hantu? penghakiman penghakim apa Kok ada hantu? apa gini loh kawan jadi kalau pejabat negara Hmm. disebut tuan 4 huruf kalau para pejabat surga disebut Tuhan kalau para pejabat neraka disebut hantu hantu artinya penantang Tuhan. Jadi tetap cita-cita kamu sekarang ini mau menjadi Tuhan apa jadi apa? Mau cita-citanya mau dirubah atau enggak nih? Ya tetaplah, saya bercita-cita menjadi Tuhan, menjadi Oh, pejabat tepuk surga. tangan. Cita-citanya menjadi Tuhan. Mantap. Ya, nggak salah memang kenyataannya. Tengok, Hmm. ah, Hmm. waktu keluarga Yesus
mengusulkan kepada Yesus, bolehkah ini saudara-saudaramu ini didudukkan di tahta kerajaan Bapa itu katanya. Apa kata Yesus? Soal siapa duduk di kerajaan surga, duduk menjadi tahta di samping di tahta kerajaan surga, itu bukan hak saya, tapi hak Bapa katanya. Jadi yang menentukan siapa duduk di tahta Bapa itu, di tahta atau di istana surga itu yang ditetapkan oleh Bapa atau Yahweh. Makanya di sana memang ada kedudukan. Kan pernah baca itu, ada keluarga Yesus untuk meminta tolong agar nanti kelak Yesus mendudukkan saudara-saudaranya di tahta kerajaan surga. Tapi apa kata Yesus? Soal siapa duduk di tahta kerajaan surga itu bukan keputusan saya, tapi itu keputusan Bapakku, katanya gitu. Ayatnya di mana nanti kau cari sendiri. Mana lebih, gue masak, mana lebih tinggi jabatanmu nanti daripada jabatannya Yesus? Pertanyaanmu bolak-balik. Yang bertahta nomor 2 di surga itu kan Yesus. Oh, nomor 3 siapa? Nomor 3? Para malaikat surga. Nomor 4? Para nabi kudus. Nomor 5? Ya yang nggak tahu kan para nabi kudus kan nanti kan masih juga nanti memiliki anak buah masing-masing. Kau masuk di lingkaran nomor berapa? Mungkin lingkaran terakhir lah. Cita-citamu kok rendah banget sih? Kenapa nggak lingkaran utama? Yang penting Tuhan. Oh, yang penting Tuhan. Sama kayak gini kan, misalnya kayak di negara, ya kan? Pejabat negara disebut tuan, ya kan? Nah, ya kan nggak masalah kalau nggak bisa misalnya jadi kepala lurah, Kepling pun jadi. Kalau nggak bisa jadi camat, ya kepala lurah pun jadi, kan gitunya. Oh iya, kan, iya. Iya. Minimal kalau yang penting dapat RT nggak apa-apa ya. Apa ya namanya penting pejabat negara kalau di dunia, kalau di surga penting pejabat surga. Gitunya. Ya kalau soal siapa bagaimana kita apakah di mana posisi itu kan posisi kita di surga itu kan ditentukan oleh Tuhan tertinggi. Tapi gue masa gue baru salut nih hari ini loh. Apa? Baru gue mendengar ada orang cita-citanya menjadi Tuhan, hanya elu loh. Iya, bener. Iya kan di Bible kan ada tertulis. Sedangkan ya kalau keluarga Yesus mengharapkan saudara-saudara Yesus itu ikut menjadi Tuhan, menjadi pejabat surga. Boleh nggak? Apa cuma kamu doang bercita-cita menjadi Tuhan? Enggak ada orang lain. Di Bible banyak bercita-cita menjadi pejabat surga. Menjadi Tuhan? Iya. Siapa aja yang bercita-cita menjadi Tuhan? Kok bercita-cita? Bilang siapa saja yang sudah lulus menjadi Tuhan, bilanglah. Nah ya kayak gitulah. Iya. Semua nabi kudus. Waduh, banyak banget nanti Tuhan di surga ya. Iya, namanya pejabat surga. Siapapun itu pejabat surga disebut Tuhan bagi orang-orang berdosa. Tapi kan bagi Muslim kan pejabat surga itu kan tidak Tuhan. Kenapa? Tuhan artinya sangat suci, tahta sangat tinggi, maha mulia, kan gitu kan? Dan maha ajaib. Nah, gak mungkin Muslim menganggap pejabat surga itu maha suci atau maha mulia atau maha ajaib. Kenapa? Karena Muslim lebih suci daripada pejabat surga, lebih suci daripada malaikat surga. Karena itu kan masalah relatif. Ada orang pintar, kata orang, ya kan? Tapi bagi saya belum tentu pintar. Nah, begitu juga. Gue masak. Ada yang nanya, gitu loh. Umur kamu berapa sekarang? Umur 50. Kira-kira berapa tahun lagi tercapai cita-citamu tuh menjadi Tuhan? Ya masih lama lah. Kalau dunia ini kiamat, ya hampir 100 tahun lagi. Jadi masih lama cita-citamu tercapai ya? Yes, nanti kalau misalnya saya memang orang kudus, begitu saya mati kan langsung jadi pejabat surga. Kenapa nggak dipercepat aja biar cepat jadi Tuhan? Ya, itu kan nggak boleh kehendak kita loh. Oh, nggak bisa dipercepat ya?
Iya, kalau soal mau pengen mati sudah lama kali saya pengen mati, tapi nggak dikasih. Ya, iya, iya, iya. Ada lagi yang nanya gue masak. Ini pertanyaan serius ini. Lu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Pernah mengalami musibah? Saya nggak Iya. tahu. Misalnya jatuh dari pohon atau jatuh dari sepeda kebentur kepala gitu. Benar nggak? Enggak. Nggak pernah. Cuma pernah dulu saya jatuh. Jatuh. Jatuh cinta itu aja. Cuma itu yang pernah aku jatuh. Cuma Tapi jatuh cinta sekali. kepala nggak pernah kena apa-apa kan, kebentur gitu. Enggak. Jadi hanya pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Di luar pejabat surga tidak ada yang berkuasa di surga. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku penguasa tapi tidak pejabat surga, itu penipu. Hanya pejabat Gua surga. masak, sudah lama kau mengalami hal ini. Sudah lama. Iya. Mengalami apa? Lu ketawa jadi tadi gue pengen tadi ketawa tapi baru ketawa lu, gak bener juga lu. Mengenai jangan apa? ketawa gue dari tadi tahan tawa gue lu, gak bener lu gue masak. Gini loh, jangan kalian ya kan, kawan-kawan saya yang mengaku Kristen pun ya banyak yang kontra saya. Tapi gini loh kawan. Tadi kenapa lu ketawa, emang ada yang lucu? Adalah karena Apa itu? pertanyaanmu berkisar di situ. Jadi tapi hari ini sehat kan ya? ciri-ciri Gua masak. antikristus. Hari ini sehat kan? Sehat. Oh, selamanya saya sehat. Obat tetap diminum. Lancar. Saya nggak 3 kali pernah sehari loh. makan obat. Oh. Host, Iya silakan Celo. ini yang hostnya dari Muslim ya? Iya. Muslim. Di sini lagi noise ya aku mute. Oh, Muslim. Ya, sopan sekali, baru pernah saya lihat host Muslim yang sopan, kayak kebetulan dia langgar di VT saya. Soalnya kalau saya lihat di VT banyak itu Muslim yang kalau berdebat Nggak usah dibicarakan yang lain bang, sini aja. Celo ini Kristen ya? senang sama ini yang ini punya room bapak ini. Ini temanya tentang apa ya? Itu pejabat surga. Jadi ini ada gue masak ini cita-citanya ingin menjadi Tuhan, gitu. Tuhan itu kan cuma kan gelar aja. Di daerah saya itu banyak yang nama Tuhan. Oh, kalau Celo ini cita-citanya mau jadi apa nanti? Gimana? Cita-citanya Anda mau jadi apa? Ya kita kan hidup di dunia, kita kan nggak tahu kita matinya kapan, ini kapan, kita menjalani aja. Tidak mau menjadi pejabat surga? Itu pejabat surga itu kan itu haknya, prerogatif yang maha kuasa kan. Iya, Siapa tapi yang- kan ada cita-cita bang. Ya pastilah, kalau secara manusia semua orang pasti punya cita-cita masuk surga. Tapi kan kita ini kan belum pernah ke surga. Ini kan kita hanya belajar, ikuti Bible atau Alkitab, wah ini diterangkan surga. Tapi kan belum ada yang pernah ke surga. Jadi siapa yang tahu? Kalau Pak Surga- Selo ini Tuhannya siapa Pak Selo? Kalau Tuhan Anda siapa? Kalau kami itu di daerah kami tidak sebut Tuhan, kita Upulanite, itu sesuai kita punya. Apa bang? Pukulan itu? Ya, Apa itu? kan ya kalau dengan bahasa Indonesianya ya Tuhan ya, bisa dibilang Tuhan. Oh bahasa daerahnya pukulan itu. Ya, kita tidak pernah sebut Tuhan. Sesuai dengan kita punya daerah. Pukulan itu siapa bang? Yang paling yang maha tinggi, yang paling tertinggi. Siapa namanya itu bang? Kalau dari bahasa Ibrani Yahweh ya. Oh Yahweh, bukan Kalau Yesus. kita sebutnya Upulanite. Pukulan itu Yahweh, Ya, Yahweh. bukan Yesus. Ya, kami percaya Yesus itu juga Upulanite. Oh, Yahweh. jadi ada berapa pukulan itu? Apa satu yang kalau tertingginya ya satu aja. Bersama dengan gue masak. Pukulan itu tertinggi itu ya pejabat surga itu Yahweh.
Kalau Yesus sebagai apa? Kalau kami, Yesus itu dia sebagai Yahweh juga. Dia di dunia, kalau di dunia dia sebagai manusia, dia sebagai Iya sekarang ini bang, sekarang ini kan Yesus sudah di surga nih menurut Anda. Jadi Yesus ini sebagai apa? Pukulan itu juga atau wakil pukulan itu? upulan itu. Gue masak, terangin dulu tuh siapa Yesus gue masak. Terangin, dia nggak ngerti dia gue masak. Terangin. Yesus sebagai apa? Jadi Yesus diutus untuk memberitakan keselamatan bagi makhluk dunia. Jadi makanya Yesus adalah sosok dari surga atau pejabat dari surga atau Tuhan. Nah, yang diutus untuk memberitakan keselamatan bagi orang yang percaya. Nah, jadi memang Yesus itu memang utusan surga. Utusan surga kan artinya kan Tuhan, pejabat surga. Jadi justru karena itulah Yesus yang seorang pejabat surga layak dipercaya menuntun orang-orang ke surga karena dia datang dari surga dan sudah kembali ke surga. Nah, kemudian jadi Yesus adalah majikan atau bos atau tuan ya, untuk menuntun orang-orang ke surga bagi yang percaya gitu loh. Sehingga karena Yesus adalah majikan bagi yang percaya atau Tuhan atau bos bagi yang percaya ke surga, sehingga Yesus disebut bagi yang percaya bos ke surga atau majikan ke surga atau tuan ke surga atau Tuhan. Nah, jadi hanya orang yang bertuhankan Yesus lah yang mengaku Yesus adalah Tuhan atau majikan. Nah, gitu. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu bukan manusia. Sama kayak gini, paman. Paman itu adalah sebutan. Ya, Tidak ada gelar sesuatu kan yang terbuat dari tadi paman. Kan saya sudah ngomong, Tuhan itu kan gelar kan. Itu Betul, hanya saja orang ya. Indonesia Ya, sama, yang ngomong sama kita. bahwa itu dia Tuhan, padahal di daerah saya itu banyak yang nama Tuhan. Betul. Ada Tuhan Ya, Sihasale, cuma gelar. Tuhan ini dengan marga-marganya lengkap tuh. Itu kan hanya gelar, cuma kita aja yang premium bahwa itu orang Indonesia saja yang ini sebutkan bahwa itu kan hanya gelar. Siapa saja bisa bernama Tuhan. Betul, udah satu frekuensi kita. Frekuensi memang nyatanya kan gitu. Ada Karena Tuhan banyak Tuhan itu banyak masalah. kalangan Saya kita yang tanya. ngaku Kristen menganggap Saya tanya, Tuhan itu semacam kita tahu bahasa itu dari mana? Bahasa ini kan dia berubah-ubah dari sebelum Indonesia, sebelum ada di zaman Majapahit, sebelum zaman Majapahit, kata-kata itu kan dia berubah-berubah. Nah, ini sampai ke sekarang yang namanya Tuhan itu kan dia berubah-berubah. Itu kan hanya gelar-gelar kita, itu hanya gelar-gelar yang hanya gelar, itu semua gelar, itu bukan kita bilang itu Tuhan, itu hanya gelar. Orang juga nama Tuhan banyak gitu. Udah mati-mati itu. Ada yang nama Yesus juga banyak itu yang udah mati-mati juga. Ada itu, nggak ada kenapa biasa-biasa aja. Itu kan jadi di dunia. Tuhan berasal dari kata tuan. Jadi tuan artinya penguasa, ya kan? Nah, kalau Tuhan artinya maha tuan atau maha penguasa. Jadi maha penguasa itu disebut kepada setiap oknum yang menjabat di surga. Tuan setiap oknum-oknum yang menjabat di negara. Jadi bedanya di H, huruf H. H itu artinya sangat-sangat. Tuhan sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat penguasa atau Tuhan. Gitu dia. Itu kan masalah Perkembangan penyebutannya bahasa. dalam Dulunya itu kan dia kan Tuhan, itu kan perkembangan bahasa aja. Bahasa yang diperbarui dari Tuhan menjadi Tuhan. Itu kan itu zaman-zaman dulu tuh kan yang dipertuan agung. Itu dari zaman-zaman dulu kalau kita bilang itu cuma dia kayak diperbarui bahasanya kayak ini ke Melayu ya sudah Tuhan. Tapi zaman dulu kalau kita lihat di zaman sebelum zamannya Ini loh, apa sudah ada. saya mau nyambung kalian berdua ini.
Anda berdua nih, Yesus di surga itu menjadi Tuhan utama atau Tuhan kedua? Gue masak dulu. Apalagi bolak-balik Saya ke balik jawab kan ya. kan udah kejelaskan Kalau tadi. saya tadi Si Celo dulu, Celo coba, Celo dulu. kalau saya Iya. Yesus itu Yahweh itu dia itu Yahweh sudah. Salah lah, udah salah kita, udah beda kita. Lurusin dulu gue Kau masak. bilang Yesus itu Yahweh juga gue salah kali. masak. Ya. Dia turun ke dunia. Nah, itu dia menjadi Yesus yang kalau kita bilang di Indonesia kan Oh, gue masak menurut Celo, Yahweh ini turun ke muka bumi menjadi Yesus, kembali Nah, salah ke itu surga itulah menjadi Yahweh ajaran lagi. sesat dari Kristen. Itulah ajaran sesat dari Kristen. Waduh, Itu ajaran sesat dari Kristen. Betul. kok bisa? Betul. Itulah ajaran sesat. Itu nggak ada ceritanya begitu. Nggak ada ceritanya begitu. Makanya gitu, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia punya anak. bukan mengutus. Mengaruniakan. Nah, memang, ya sama aja mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti dia punya anak kontan, anak Itu kan, tunggal yang nyata-nyata ada anaknya. Artinya dimensi daripada Bapak itu Kan ada berbeda banyak- dengan dimensi gini, anaknya. Pak. Anaknya lah yang diutus. Ya, betul. Jadi anaknya ini juga lah disebut sosok yang Allah, diutus oleh bapaknya yang Allah. Yang Allah itu artinya maha ajaib. Bapak yang maha ajaib mengutus anaknya yang maha ajaib bersama-sama dengan roh yang maha ajaib, sehingga ada Allah Tritunggal, 3 yang maha ajaib gitu. Jadi menurut gue masak, bapak dan anak beda. Begitu ya Mas? Beda lah. Anu ya, gue masak. Bapak dan Beda. anak itu memiliki nyawa masing-masing. Nah, jadi bapak itu Tuhan utama, Yesus Tuhan kedua. Ya, Nah, Pak Celo gimana Pak Celo? Oh beda. Kalau tadi ya saya sudah katakan Yahweh itu Allah lah. Yahweh itu Yesus sendiri. enggak, itu ajaran sesat dari Kristen kawan. Bukan itu kan ada Kalian yang ini, bikin rusak ke Kristen itu. Bang Mesak itu kan ada kan Bapak kan ambil satu ayat aja, tapi kan ada banyak ayat-ayat yang lain juga yang mendukung. Coba kan saya bukan sekolah teologi atau filsafat, jadi saya nggak terlalu itu menghafal ayatnya. Itu harus pada seperti orang-orang yang sekolah teologi pasti dia itu tahu karena dia belajar. Tapi Waduh, gue masak ini kok pergi? Ah, nggak bener gue masak. Meninggalkan arena ini. Ya, lari. Aduh, ini lagi nelpon. Jangan nelpon dulu bang. Oh jadi Pak Selo ini mengatakan ya, Yesus itu di surga Bapak itu sendiri gitu ya Pak Selo ya? ya Yahweh itu Yesus. Kalau Indonesia kan bilang Yesus, ya itu dia sendiri. Dia hanya turun ke dunia. Tapi Menjadi- tapi masalahnya Pak Selo, Yesus kan itu kan dari- tetap kan gini, punya Pak. tetap Iya, manusia dia bang di surga. Ya itu kan kepercayaan kita ya kan begitu. Gak mungkin kita mau memaksakan orang lain percaya bahwa sesama dengan kita punya keyakinan kan begitu. Jadi yang dari pandangan Bapak, dari Muslim, Bapak tetap punya benar, dari kami punya benar kan gitu. Jadi kita menjalani saja kira-kira kan begitu. Iya, saya nggak maksa Pak Selo mah kita nggak mau mengganggu iman Pak Selo gitu ya. Ya, Nggak ada jadi, masalah Pak. jadi kalau dari pandangan kami ya gitu. Dari pandangan kami ya, yang kami imani dia menjelma menjadi manusia, Yahweh itu ya Yesus itu sendiri. Dia menjelma. Jadi yang mati di tiang salib Yahweh juga. Iya itu dia kan sebagai manusia kan dia menjelma menjadi manusia. Jadi manusia itu kan ya tetap mati. Kalau sebagai tubuh dan sebagai manusia ya tetap manusia mati, kecuali manusia yang tidak mati itu kan Nabi Elia. Tapi Yesus ini kan membawa tubuhnya naik ke surga Pak. Tubuh itu kan hanya kan jasad fisik, tapi roh ilahi itu kan dia kan punya ada keilahiannya, ada kemanusiaannya kan. Gitu. Tapi Yesus di surga itu masih tetap anaknya Bunda Maria loh, masih punya tubuh Pak. Iya, kalau dia kalau karena manusia jadi dia harus lahir dari seorang manusia, nggak mungkin dia keluar dari batu. Jadi kan. jadi menurut Pak Selo Yahweh ini berbentuk manusia dong di surga.
kan Yahweh kan ngomong aku menciptakan kamu serupa segambar dengan Allah, berarti kita ini adalah tubuh Allah, kita semua ini manusia, kita kan nggak bisa lihat Allah. Iya, artinya adalah Pak Selo, Tuhan Anda itu Yesus yang manusia ini gitu kan di surga. Ya, Ya oke, makasih Pak. Itu aja sih. ya, Jadi Pak Selo jujur dia mengakui Tuhannya manusia di surga Yesus. Karena Yesus itu adalah Yahweh juga. Jadi anak oneness gitu loh. Pak Kancan, terima kasih atas itu, atas terima kasih Pak Selo. dinaikkan di Rom. Sangat santun sekali, baru pernah saya lihat orang sesantun Bapak dari Muslim yang kalau bikin Rom ini. Ya, terima kasih ya Pak. Oseng di mana ini? Di Ambon kah? Ayo pergi sudah. Pergi sudah Ada Bang kakak. Elhura. Elura sama Kang Chan nih tuh kembali lagi Kang Chan. Lanjut lagi Kang Chan Kang Chan. gantian. Kang Chan, monitor. Kang Chan. Bang Ardi kali monitor Bang Ardi. Ini tenggorokanku ini belum. Saya belum makan pula lagi. Lanjut dulu. Iya. Kang Chan. Ada jauh dari perangkat. Di sini lagi noise, ada orang